Oke, kali ini dari kisah nyata benar ada modus penipuan menerima sebuah paket tetapi bukan pesanan kita paket tersebut, dan nanti saya akan memberitahu cara menghindarinya. Modus penipuan paket ini sering terjadi padahal paket tersebut bukan pesanan kita, tetapi sama kurirnya disuruh membayar. Paket tersebut COD, dan pada saat kita terburu-buru dan kita tidak mengecek, maka paket tersebut kita anggap sah sudah dibayar, padahal isi di dalamnya ya bisa dianggap tak jelas atau paket apa, entah itu celana pendek dan lain sebagainya. Oke, jadi ceritanya penerima tidak pesan paket. Ada seorang kurir datang kemudian mengantar paket tersebut, tetapi penerima ini tidak merasa pesan paket, bahkan pesanannya pun tidak sama seperti apa yang dikirimkan. Kemudian mungkin dari penipu tersebut mengirimkan paket melalui alamat di toko online. Alamat kita dilihat di toko online tersebut, atau alamat kita yang pernah beli paket itu terdeteksi sama seorang penipu itu. Jadi penipunya mengirimkan paket sembarangan kepada kita sesuai dengan alamat milik kita, padahal kita sendiri tidak merasa pesan. Oke. Kemudian penerima paket tidak melihat isi dan tidak melihat aplikasi. Yang dimaksud di sini adalah saat menerima paket tersebut dari kurir, kita tidak melihat isinya itu apa. Kemudian kita sendiri tidak melihat aplikasi kita itu sedang pesan paket atau tidak, sedang beli paket atau tidak, dan itu COD atau sudah terbayar. Maka di sini saat menerima paket hendaklah kita lihat dulu. Karena apa? Jika tidak ada di dalam aplikasi, ya lebih baik dikembalikan saja. Nanti itu ada di tips-tipsnya. Oke. Kemudian penipu tersebut pastinya itu mengirimkan paket secara online melalui kurir-kurir online. Jadi kurirnya terkadang tidak dari kurir A, kurir B, kurir C dan lain sebagainya. Kurir-kurir tersebut berbagai macam karena banyak sekali kurir-kurir yang ada di Indonesia ini. Jasa pengiriman paket online itu juga sangat banyak sekali di negara kita ini. Kemudian penerima paket tersebut ya mau tidak mau disuruh membayar. Alangkah cerobohnya, maka paket tersebut belum dilihat tetapi sudah dibayar. Maka hal seperti ini wajib kita ketahui terlebih dahulu, kita sedang pesan paket atau tidak, seperti itu. Saat kita sudah membayar paket tersebut, maka secara otomatis tempat pengiriman tersebut, kurirnya akan melakukan laporan bahwasanya paket tersebut sudah diterima dan sudah dibayar. Secara otomatis penipunya nanti dengan beberapa waktu, entah tidak mencapai 1 hari, ya bisa dikatakan 24 jam lah, maka penipu tersebut ya pastinya akan mendapatkan uang seperti itu. Kemudian penerima paket tersebut ya pastinya akan kehilangan uang dan mendapatkan paket yang tidak jelas. Kalau kemarin yang saya ketahui paket didapat yaitu berupa celana pendek anak-anak, padahal kita tidak pesan paket tersebut, seperti itu. Bentar nggak konten. Kemudian cara menghindarinya, jadi tips untuk menghindari, di
Di sini ada beberapa cara menghindari. Yang pertama yaitu kita melihat barang tersebut. Barang tersebut kira-kira isinya apa? Kalau kita tidak merasa tahu dan tidak merasa pesan, ya lebih baik dikembalikan saja. Kita izin sama kurirnya untuk melihat barang tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum membuka barang itu, alangkah baiknya cek di toko online. Entah itu toko online kan banyak sekali, terserah toko online yang mana. Merasa pesan barang atau tidak, dan barang tersebut COD atau tidak. Kalau tidak ada di aplikasi yang sedang kita pesan, maka jangan pernah mau menerima barang tersebut karena kita tidak pesan. Tunjukkan saja kepada kurirnya, loh barang tersebut kita tidak pesan, jadi mohon barangnya dikembalikan saja. Kemudian di yang ketiga ini, kembalikan barang tersebut jika tidak pesan dan tunjukkan bukti tidak pesan apa-apa di aplikasi pada kurir yang mengirim paket tersebut. Yang saya maksud di sini adalah di aplikasi entah toko online A, toko online B dan sebagainya. Di situ tunjukkan kepada kurir, silakan dilihat sendiri. Saya tidak sedang pesan barang tersebut. Dan pesan barang tersebut kira-kira dari toko mana. Kemudian barang tersebut jelas apa tidak. Jika kurirnya memperbolehkan untuk membuka paket tersebut, ya alangkah baiknya kita secepatnya membuka paket itu. Kemudian cara membukanya ya cukup yang rapi agar paket tersebut nantinya saat barangnya memang bukan milik kita, maka paket tersebut mau tidak mau harus kita kembalikan. Hal seperti ini banyak terjadi orang-orang yang mendapatkan paket tetapi paket tersebut bukan pesanan kita dan paket tersebut disuruh membayar. Paket tersebut saat kurir yang mengantar yaitu dengan cara COD. Jadi kita mau tidak mau disuruh membayar. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita tertipu seperti itu lagi. Meskipun hanya uang entah 50.000, entah 150.000 atau ratusan ribu, karena mencari uang juga tidak gampang seperti itu. Oke, itulah informasi penipuan paket online yang gak jelas, dan ini adalah cara menghindarinya. Terima kasih dari saya. Sampai bertemu di